Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diinginkan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Saya harap di pagi hari yang cerah ini dan di hari Natal yang ceria ini kita menyiapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah ini kita saat teduh sejenak. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini di mana kami memperingati hari kelahiran Engkau ke dunia ini Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia. Kami punya Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kami. Sehingga Engkau telah turun dalam wujud manusia untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Dan bagi orang yang percaya untuk mendapatkan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini. Tuhan pakai worship leader, Tuhan pakai hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Agar apapun yang akan disampaikan pada pagi hari ini merupakan suatu kabar sukacita bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi. Buat sidang jemaat dimanapun berada, selamat hari Natal. Dalam ukuran dan cara manusia, tak satu pun orang pantas menggantikan keterhukuman kita. Semua orang harus menanggung dosa dan akibatnya sendiri. Pribadi berdosa tidak mungkin menanggung dosa siapapun, namun ia memakai ukuran dan caranya untuk menyelamatkan kita. Di tengah kebuntuan, Yesus hadir memberikan harapan, jalan telah dibukakannya. Begitu besar, agung dan mulia karyanya bagi kita. Ia melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Sangat besar anugerahnya bagi kita semuanya. Mari saudara, kita angkat pujian ini. Sangat besar anugerah-Mu. Sangat besar anugerah-Mu, memberi aku selamat. Hilang jiwaku dulu.
Mari sedang jemaat, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berhari Natal. Kami percaya hari Natal pada tahun ini adalah hari Natal yang penuh dengan mujizat, penuh dengan berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita tidak bertemu secara fisik, Natal ini kita secara virtual. Kami percaya bahwa anugerah Anda yang terus menyertai saudara dan saya. Kasih sayang Tuhan berlimpah kepada kita semuanya. Marilah kita merayakan Natal ini, walaupun saudara ada di rumah, Natal ini dirayakan dengan sukacita, berkumpul dengan keluarga saudara, dengan penuh dengan kebahagiaan, dan memuliakan Tuhan, dan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Hidup kita selalu dipimpin oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, marilah hari ini kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur atas kebaikan Tuhan, di mana hari ini kami merayakan Natal, di mana Engkau Tuhan yang ada di dalam dunia ini, karena Engkau Tuhan mengasihi umat-umat manusia. Ke atas kelahiran Engkau Tuhan mewarnai bahwa di dunia ini membutuhkan juru selamat buat kita semuanya. Kira Tuhan hari memberikan pemahaman kami melalui firman-Mu dan urapin hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan. Salam jemaat dikasih Tuhan. Marilah pada hari ini, di suasana Natal ini, kita belajar tema kita, yaitu Tokoh Bethlehem. Saudara-saudari kasih Tuhan, marilah kita buka Alkitab di dalam Lukas pasal 2 ayat 16. Saya akan bacakan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Kita baca satu lagi firman Tuhan di Matius pasal 1 ayat 18 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan namakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudari kasih Tuhan, inilah cerita yang ditulis oleh Lukas, yang ditulis oleh Matius. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika kita merenungkan kisah Natal, mudah sekali bagi kita untuk beralih perhatian. Para seniman menghadirkan para gembala dan domba-domba mereka. Orang Majus dan persembahan mereka. Paduan suara mereka dan bahkan binatang-binatang di dalam kandang. Saudara-saudara kasih Tuhan. Namun ada 3 tokoh utama di dalam agenda Natal ini, saudara kasih Tuhan. Seperti tadi kita baca di dalam firman Tuhan Lukas pasal 2 ayat 16. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam Lukas itu menyatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf
dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara kasih Tuhan, kita akan mempelajari mereka. Sementara hari ini kita merayakan Natal. Saudara dikasih Tuhan, yang saya maksud siapakah mereka itu? Mereka itu adalah, yang pertama adalah Yusuf, kedua adalah Maria, ketiga bayi Bethlehem, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, tokoh yang dirupakan di dalam drama Natal adalah Yusuf. Padahal Yusuf memain peran ayah dalam kehidupan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, Allah memberikannya tugas yang penting sebagai suami, ayah, guru, dan pelindung. Saudara kasih Tuhan, Yusuf ada saat kelahiran Yesus. Ketika yakin bahwa ia dikagumi dan dikasihi oleh putranya yang sempurna ini. Saudara kasih Tuhan, kita hanya memiliki sedikit informasi dan biografi mengenai Yusuf di dalam Alkitab. Yusuf tidak pernah menulis sebuah kitab sepanjang hidupnya. Ia hanya melakukan perjalanan sejauh beberapa kilometer dari tempat kelahirannya. Ia keluar dari negerinya hanya sekali. Dan itu karena ia harus membawa anaknya ke Mesir untuk menyelamatkan nyawa anaknya itu. Saudara kasih Tuhan, Yusuf tidak mendapat pendidikan yang cukup. Dan ia memenuhi kebutuhan hidup. Menjadi seorang tukang kayu. Saudara kasih Tuhan. Tidak ada satu patah kata pun yang diucapkan oleh Yusuf tercatat di dalam Alkitab. Yusuf keluar dari agenda ketika Yesus berusia 12 tahun. Dan setelah itu, kita tidak pernah melihatnya kembali. Kemungkinan besar ia meninggal ketika Yesus masih kecil dan putranya yang sulung yang melanjutkan pekerjaan di bengkel kayunya itu. Saudari kasih Tuhan, Yusuf bukanlah ayah Yesus secara fisik. Karena Yesus dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh Maria yang masih perawan. Saudara kasih Tuhan. Akan tetapi Allah memilih Yusuf untuk memainkan peran sebagai ayah dalam kehidupan awal putranya yang tunggal itu. Saudara kasih Tuhan, marilah kita belajar atau mempelajari secara mendetil tentang Yusuf. Secara biografinya, siapakah Yusuf sebenarnya? Yang pertama, Yusuf adalah seorang pria yang amat terbuka. Yusuf memiliki iman yang sudah diuji oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Yesus. Saudara-saudara kasih Tuhan, Yusuf telah bertunangan dengan seorang wanita yang bernama Maria. Dan sebelum mereka menikah, ia mengetahui bahwa kekasihnya telah mengandung seorang anak. Yusuf adalah pemuda yang memiliki integritas. Dan berita tentang kehamilan Maria amat mengejutkannya. Tetapi integritasnya Yusuf bersikap dalam ketaatan terhadap kehendak Allah yang disampaikan oleh malaikat mengenai kehamilan perempuan yang bernama Maria. Saudara-saudara kasih Tuhan, Yusuf bermimpi, bukan sembarangan mimpi, saudara kasih Tuhan. Mimpinya benar-benar bertemu dengan malaikat. Di dalam Alkitab, Allah sering memakai mimpi untuk menyatakan kehendaknya kepada umatnya. Saya yakin kita semua pernah bermimpi.
Entah itu mimpi baik ataupun mimpi yang buruk. Semua orang senang bermimpi yang indah. Misalnya, mimpi dapat uangnya banyak, tentu sangat senang mimpinya itu. Mimpi jalan-jalan, happy-happy, tentu sangat senang. Nah saudara kasih Tuhan, ketika kita malam bangun, mau pergi membuang air kecil, kita pingin sekali untuk melanjutkan mimpi-mimpi yang indah. Bukankah seperti itu? Tidak ada orang senang mimpi yang menakutkan. Umpamanya, mimpi dikejar anjing kira. Wah, itu benar-benar depresi, Pak. Mimpi ditagih utang. Itu juga depresi, Pak. Mimpi mati. Aduh, lebih lagi. Mimpi jatuh sakit. Itu lagi. Kalau kita bangun. Kalau mimpi yang buruk. Kita bangun dan sudah itu kita ke toilet untuk buang kecil. Tidak ingin melanjutkan mimpi tersebut. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketika saya memahami tentang Yusuf bertemu dengan malaikat dalam mimpinya, saya pernah bermimpi bagaimana Tuhan mengirim malaikat kepada saya, membicarakan kepada saya bahwa Elson, kamu harus jadi hamba Tuhan. Waktu itu saya masih sebagai jemaat. Saya cerita kepada istri saya bahwa saya mimpi saya akan jadi hamba Tuhan. Istri saya ketawa. Mana mungkin muka seperti kamu, gaya seperti kamu bisa jadi hamba Tuhan. Tetapi saya mimpi, malaikat datang kepada saya, berkata kepada saya, Elson, kamu harus akan jadi hamba Tuhan. Nah saudara-saudara itu. Nah, mimpi itu tidak terwujud dalam sekejap. Tapi mimpi itu membawa satu iman kepada saya, suatu kelak aku akan jadi hamba Tuhan. Akhirnya kenyataan, aku jadi pendeta. Saudara-saudara, jadi mimpi itu sayang sekali Tuhan memberikan kehendaknya melalui mimpi kepada umat-umatnya. Nah saudara-saudara kasih Tuhan. Jadi saya percaya Yusuf itu bertemu dengan malaikat itu dengan benar-benar ketemu dengan secara jelas. Seperti saya bermimpi, waktu saya mau jadi hamba Tuhan, saya juga bertemu dengan malaikat dengan jelas sekali. Bukan bayangan, tapi jelas. Pembicaranya jelas, perkataannya jelas. Dan setelah itu, saya disuruh untuk masuk ke suatu mobil. Dan di mobil itu, katanya akan ketemu seorang yang berbaju warna hijau. Akhirnya, dan mimpi itu bahwa orang baju hijau itu adalah orang yang jahat. Nah, kemudian ada dua orang di dalam mobil itu. Saya dengan bapak orang baju hijau itu. Kemudian kita berdua disuruh membuang air kecil. Kemudian bapak yang baju hijau dibuang, dilihat oleh malaikat itu, dia kotor. Maka dia bilang, dia harus disingkirkan. Saya disuruh membuang air kecil, akhirnya air kecil saya dilihat, saya bersih. Maka dia bilang, kamu akan menjadikan hamba Tuhan. Kejadian itu hanya sebagai mimpi. Tetapi dalam waktu berapa minggu kemudian, saya ketemu bapak itu yang baju hijau itu. Seperti yang saya mimpi, persis sama bajunya. Persis di mobil itu sama semua. Dan persis di mobil juga dia minta kencing. Jadi semua kejadian benar. Di situ saya percaya bahwa Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan. Tetapi itu disimpan di dalam hati saya. Karena waktu itu saya masih baru bertobat menjadi anak Tuhan kurang lebih 1 tahun. Saudara kasih Tuhan. Nah itulah mimpi. Kedua, saya pernah bersama istri saya mendapat satu perkara dan di Singapura. Waktu khotbah murka Allah sudah pernah saya ceritakan. Kemudian kami kalah dalam pengadilan karena pengacara kita membohong kita. Akhirnya malaikat datang kepada saya berubah mimpi juga. Akhirnya mimpinya apa?
Mimpi bahwa saya harus ketemu satu pengacara di Singapura yang seperti orangnya bentuk ini dan gaya seperti ini dan suaranya seperti harimau. Akhirnya betul. Perkara itu tidak mungkin menang karena sudah diputuskan pengadilan Singapura. Tetapi karena mimpi itu ada malaikat yang bicara pada saya, maka saya mencari pengarah saya itu untuk memajukan perkara itu. Akhirnya apa? Benar-benar perkara itu dibuka dan kita menang. Jadi semua itu mimpi. Mimpi bukan mimpi sembarangan. Tuhan sering sekali memakai mimpi untuk memberitahukan kehendak-kehendaknya, saudara, dari kasih Tuhan. Begitu juga istri saya. Sebelum kita bertemu, istri saya juga bermimpi. Dia katakan pada diri saya mau suami, itu datang dari Tuhan. Akhirnya dia bertemu dengan saya. Bahwa awalnya saya juga bingung, saya itu orang yang belum percaya Tuhan. Saya latar belakang adalah percaya dari sesuatu aliran yang berbeda. Tetapi karena istri saya dia mimpi bahwa dia punya suami harus datang dari Tuhan. Nah, jadi saudara suatu hari bahwa apapun yang dimimpi istri saya terjadi. Akhirnya saya jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Nah, itulah Tuhan berikan istri saya bahwa dia punya suami datang dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara mimpi, ini mimpi yang sangat-sangat jelas dan semua itu datang dari Tuhan. Salomo bermimpi. Salomo bermimpi untuk dapat hikmat dan pengertian. Waktu itu dia tidak mampu bagaimana menjadi seorang raja yang bisa mengambil keadilan kepada begitu besar bangsa Israel. Maka dia minta kepada Tuhan tentang hikmat dan pengertian. Bahwa Tuhan menampakkan kepada Salomo melalui mimpinya. Nah saudara-saudara, di dalam kitab Perjanjian Lama banyak sekali mimpi-mimpi yang saudara bisa pelajari. Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, Yusuf bersedia mempercayai yang terbaik. Yusuf percaya akan kasih Maria. Dan ia membalas kasih tersebut kepada Maria. Ia percaya akan integritas Maria. Dan mempertaruhkan nama baik dan kehormatannya. Saudara kasih Tuhan. Ketika ia berdiri di sisi Maria. Ia mempercayai kesucian gadis itu. Dan dia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, Yusuf mempercayai takdir Yesus dan menjadi ayah bagi Yesus. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara, membicarakan tentang istri yang baik bukan hal gampang. Saudara harus benar-benar punya hoki mendapat istri yang baik. Kenapa? Kalau saudara itu punya istri, kalau itu istri datang dari Tuhan, itu adalah hoki saudara. Itu namanya apa? Baby doll. Kalau saudara kurang hoki, mendapat istri seperti Annabel. Saudara kasih Tuhan. Istri pun harus dari Tuhan. Suami pun harus dari Tuhan. Maka saya katakan bahwa ketika seseorang itu ingin melanjutkan kehidupan bersama atau memenuhi yaitu pernikahan, harus berdoa. Suami harus dari Tuhan. Istri harus dari Tuhan. Ini penting sekali saudara-saudara kasih Tuhan. Sering sekali saudara, kadang-kadang kita langsung mempercaya kabar buruk mengenai seseorang. Kenapa? Ketika Yusuf mendengar bahwa Maria itu hamil sebelum menikah. Bagaimana integritas Yusuf? Bagaimana integritas Maria? Kalau Yusuf, mereka tidak datang kepada dia dan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Bagaimana Yusuf bisa mempercayai itu? Tuhan itu luar biasa, saudara kasih Tuhan.
Saya berkata kepada saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hari ini mendengar kabar buruk mengenai seseorang, bahkan seandainya kabar buruk itu memang saudara percaya itu benar, saudara, lebih baik kita harus mengetahui kondisi dan penyebabnya. Jangan langsung menghakimi. Dari contoh pengalaman saudara, ketika seseorang datang kepada saya menceritakan tentang keburukan seseorang kepada saya tidak langsung percaya. Karena kita harus mengenal pribadi orang itu. Sebab akibat yang terjadi yang kita dengar, kita tidak pahami. Kita tidak boleh mendengar, asal dengar langsung percaya, langsung bertindak. Itu bahaya. Saudara kasih Tuhan. Kenapa saya bilang bahaya? Kita sebagai manusia biasa. Kamu baik pada orang itu. Dan kamu belum tentu baik pada orang lain. Begitu juga yang sebaliknya, saudara kasih Tuhan. Jadi, kita tidak boleh langsung percaya semua kabar buruk. Semua yang kita dengar. Kita harus benar-benar memahami dan mengenal orang tersebut. Saya sudah menjadi pendeta hampir mau masuk 17 tahun. Sama sebelum saya menjadi pendeta, itu memang ideologi saya berbeda sekali. Saudara kasih Tuhan. Sebelum saya jadi pendeta, kalau orang cerita, langsung saya percaya. Apalagi gosip, cepat sekali percaya. Tapi setelah saya jadi pendeta, saya melihat begitu banyak dan saya konseling begitu banyak. Baru saya pahami. Kalau kita mau percaya informasi-informasi buruk, kita harus benar-benar hidup di dalam keluarga dia. Baru kita tahu dia siapa. Saudara kasih Tuhan. Orang bisa dalam penampilan yang sangat baik. Tetapi tidak tahu hatinya bagaimana. Tetapi ketika Anda bersama dia, masuk dalam keluarga dia, Anda akan tahu siapakah dia sebenarnya. Maka di situ baru Anda boleh mengambil kesimpulan bahwa ini kabar buruk adalah benar-benar terjadi. Saudara kasih Tuhan. Allah adalah hakim yang mengetahui segala sesuatu. Ketika kita menjadikan diri kita hakim, maka kita sudah merebut tempat Allah. Saudara-saudara kasih Tuhan. Jangan menghakimi orang tanpa engkau mengenal dia dan mengerti penyebabnya. Jangan langsung didengar, langsung percaya. Saudara, maka kita perlu merenungkan baik-baik sebelum kita ambil tindakan. Saudara kasih Tuhan. Karena itu hati-hati. Kalau saudara dengar, belum saudara cek, belum saudara paham, belum saudara ngerti, saudara sebarkan di luar, orang itu akan mendapat musibah dan saudara sudah melakukan bagian yang bukan hak saudara. Saudara sudah menghakimi orang atau membunuh orang itu dengan mulut saudara. Sehingga saudara ambil bagian yang seharusnya Allah yang ambil bagian itu. Saudara sudah mengambil bagian dari hak Allah. Saudara kasih Tuhan. Karena pelayanan Yusuf sebagai ayah Yesus memberikan teladan yang baik. Maka Yesus memiliki konsep yang tepat mengenai posisi ayahnya. Saudara, kisah utamanya perumpama anak yang hilang benar-benar merupakan perumpama seorang ayah yang penuh dengan kasih. Saudara bisa baca di dalam Alkitab tentang perumpama anak yang hilang. Saudara, ayah yang begitu mengasihi anak bungsunya. Sehingga anak bungsunya meminta hak kepada ayahnya. Maka anak bungsu mengambil semua apa hak yang seharusnya dia dapat. Dia pergi foya-foya untuk menghabiskan uang. Sampai dia habis semua uangnya. Dan tidak dapat makan. Sehingga makan makanan babi pun dia makan. Akhirnya pulang ke rumah ayahnya. Ayahnya bersambut dengan penuh dengan kasih. Saudara, orang tua Yesus adalah orang-orang yang saleh. Saudara kasih Tuhan.
Inilah Yusuf. Ia adalah seorang yang tulus hati. Tidak mau mencemarkan nama Maria. Pertanyaannya, saudara, kalau saudara disakiti atau dikhianati, apakah saudara langsung merusakkan nama baik orang tersebut dan menyebarkan gosip dan fitnaan? Ini pertanyaan buat saudara. Hari ini saudara, kita sering sekali menyebarkan fitnaan, menyebarkan cerita, gosip yang kita belum pahami. Yang belum kita jelas, tapi kita hanya mendengar, tapi kita sudah sebarkan semuanya. Itulah yang tidak benar, yang tidak seharusnya kita lakukan. Kita harus belajar. Tokoh di Bethlehem, yaitu Yusuf. Kenapa? Jarang sekali Yusuf diuraikan. Karena tidak banyak yang ada dicatat di dalam Alkitab. Tapi hari ini saya melihat Yusuf ada seorang bapak, ayah yang luar biasa. Tuhan itu punya rencana yang begitu indah. Ketika dia mau kirimkan anak yang tunggal ke dalam bumi ini. Yang disebut dengan hari Natal. Di mana Yesus lahir di dalam dunia ini. Dia memilih Maria yang perempuan yang perawan, yang suci. Dia memilih seorang laki-laki yang tulus, taat, dan bisa memikul salib. Maka Yusuflah adalah yang dipilih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan, Matius pasal 1 ayat ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, saudara harus guys bawahi pada hari ini di dalam ayat yang ke-20 ini bicara tentang mempertimbangkan, saudara-saudara. Apa yang dimasukkan mempertimbangkan? Saudara, Yusuf mempertimbangkan. Artinya apa? Tidak gegabah mengambil keputusan. Saudara, apapun yang saudara sekarang di dalam benak saudara, ataupun yang sudah diceritakan kepada saudara, adapun yang sudah saudara lihat, harus mempertimbangkan. Jangan gegabah untuk mengambil keputusan. Yusuf tidak gegabah. Kenapa? Dia nggak langsung menceraikan Maria. Waduh, ini bagaimana ini? Saya baru tunangannya sudah hamil. Siapa yang bikin dia hamil? Nggak seperti itu, saudara. Dia mempertimbangkan apa yang dimaksud Tuhan. Tuhan berkata pada Yusuf dalam mimpinya, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Tuhan kasih tahu Yusuf, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Nah, saudara, inilah sesuatu yang harus kita belajar dan memahaminya. Mengambil keputusan, jangan gegabah. Apalagi saat-saat pandemi ini. Harus hati-hati. Jangan suka percaya cerita orang. Jangan suka percaya ngomongan orang. Jangan suka percaya kehebatan orang. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, segenap akal budimu. Sering sekali orang kena permasalahan. Kenapa? Cepat sekali mengambil tindakan. Karena melihat kesuksesan orang. Wah, ini orang sukses. Wah, hebat dia. Kita ikut dia pasti aman. Saudara, orang itu bisa mensukseskan dirinya sendiri. Tapi dia tidak bisa mensukseskan saudara. Ingat baik-baik. Jangan ikut dia. Kalau ikut dia, uangmu dimakan oleh dia. Dengar baik-baik ngomongan saya.
Saya sudah banyak sekali pengalaman itu. Maka tanya Tuhan. Saudara, manusia itu cepat sekali melampiaskan emosi dengan kemarahan dan menolak ajaran-ajaran. Kenapa? Karena cepat sekali dia mempercaya ngomongan-ngomongan, percaya dengan apa yang dia dengar. Wah, masuk akal ngomongan dia. Wah, Cheng Li ini. Cheng Li. Kalau saudara bilang Cheng Li, itu namanya Bo Cheng Li. Yang Cheng Li itu hanya dalam firman. Semua itu gak ada Cheng Li. Saudara, ingat baik-baik. Jangan percaya ngomong orang. Wah, ini orang bisa urus masalah. Semua kita serahkan ke dia aja. Nanti semua beres. Ingat saudara. Dia pun masalah. Dia mau nolong dia sendiri. Maka dia libatkan saudara. Supaya saudara jadi teman dia. Masih ingat khotbah minggu lalu. Itu kerjaan iblis. Saudara. Ya, belajar dari Yusuf. Dia mempertimbangkan. Kenapa Yusuf mempertimbangkan? Yusuf sangat percaya firman Tuhan. Apa yang disampaikan firman Tuhan melalui malaikat dalam mimpinya, Yusuf percaya. Yusuf tidak percaya ngomongan manusia. Yusuf percaya firman Tuhan. Itu contoh di dalam Natal ini. Saudara, kita harus belajar dari Yusuf, papanya Yesus. Walaupun bukan papa secara fisik. Tetapi Tuhan memilih Yusuf untuk menjaga Yesus dari bayi sampai umur 12 tahun. Saudara, bagaimana tanggung jawab saudara? Sebagai orang tua hari ini, dipilih oleh Tuhan untuk menjaga anak-anak saudara. Saudara renungkan baik-baik. Tuhan sering sekali memberikan firman yang sangat sukar diterima oleh akal sehat kita. Salah contoh adalah Roma 8 ayat 28. Bunyinya adalah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara kasih Tuhan. Ya. Kalimat ini kalau kita baca berulang-ulang, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatang kebaikan. Wah, kadang-kadang kita baca ini berkali-kali tidak masuk di dalam pikiran kita, tidak masuk di akal sehat kita. Kenapa? Yang sekarang kita alami, problem kita begitu banyak. Di saat pandemi ini, begitu berat dalam hidupnya. Begitu membingungkan tentang apa yang mau kita kerjakan. Kelihatannya semua negatif terhadap diri kita. Dan rohani kita juga. Bagaimana saudara percaya itu? Nah, inilah pertanyaan saudara. Pada saat Tuhan berfirman, pada Roma 28 ayat 28. Tuhan tidak sembarangan berfirman. Tuhan mau saudara tetap mempercayainya. Tuhan mau saudara mempercayainya. Maka saya katakan, ketika kita mempercaya setiap firman yang difirmankan Tuhan, jangan bimbang. Percaya dengan sepenuh hati dan katakan amin. Maka itu akan terjadi buat saudara. Yusuf ketika difirmankan oleh Allah melalui malaikat, dia tidak pakai pikiran dia. Dia tidak pakai akal sehat dia. Dia taat dan dia percaya. Kenapa Allah pilih Yusuf? Karena orangnya bisa dipercayai. Bagaimana dengan saudara? Ya, saudara bisa dipercaya oleh Tuhan Yesus Kristus? Atau saudara sendiri yang percaya Tuhan Yesus Kristus? Dengan baik-baik, renungkan baik-baik. Yusuf bisa dipercayai, maka dia dipilih. Kalau saudara hari ini bisa dipercayai, saudara harus percaya apa yang difirmankan Tuhan kepada saudara. Aminkan semua itu. Maka Tuhan akan memberkati saudara. Selamat berhari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di surga,
yang murah hati, kami memasuki masa Natal tahun ini dengan pengharapan besar ketika berkat memberikan menjadi yang paling penting dalam hidup kita. Hari ini, karena kami merayakan karuniamu yang paling besar, putramu yang telah lahir di Bethlehem dahulu kala. Sebagai balasan atas karunia kasih itu, kami membawa pemberian hati kami, pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Kira Tuhan mengajar kami untuk bisa dipercaya dan mentaati setiap firman-Mu. Dan Tuhan, pimpinlah Natal ini sebagai Natal yang penuh ketaatan, penuh dengan indah, penuh dengan sukacita, penuh dengan diberkati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, mari untuk bangkit berdiri. Ya, saudara di rumah bangkit berdiri, kita akan baca pengakuan iman lusuri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga disebabkan karena Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, selamat berhari Natal. Kami percaya hari Natal ini kita nikmati dengan hari yang penuh bahagia, di mana anak tunggal yang telah lahir di dalam bumi ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Layakan Natal dengan sukacita, layakan Natal dengan bahagia bersama keluarga saudara. Mari kita layakan Natal pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.